Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Septina. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan menyajikan kajian Ramadan yang bertemakan belajar dari kaum musafir. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum musafir berasal dari kata safaro yusafiru, yang artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan jarak tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Bermusafir atau melakukan perjalanan merupakan salah satu yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Salah satunya sebagaimana dalam satu ayat mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendustakanmu. Selain itu, berkaitan dengan musafir atau berpergian, di dalam fikih dinyatakan bahwa seorang musafir merupakan salah satu orang yang diberikan keistimewaan, yaitu dispensasi untuk boleh tidak melakukan puasa terlebih dahulu dan digantikan pada hari-hari yang lain. Selain itu, seorang musafir juga diberikan dispensasi, yaitu dibolehkan untuk mengqasa dan menjamak sholat. Ini merupakan salah satu apresiasi yang diberikan Islam terhadap seorang musafir. Tentu saja bukan tanpa alasan seorang musafir diberikan apresiasi, karena memang di dalam diri seorang musafir terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai falsafah hidup dalam sehari-hari. Di antaranya, pelajaran yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir yang pertama adalah bahwa seorang musafir ia hanya akan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan bergantung pada hal lainnya. Seorang musafir ketika ia meninggalkan rumahnya, berangkat menuju tempat yang jauh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, melewati lautan, melewati hutan, melewati perkampungan dan lain sebagainya, di mana ia tidak mengenal sama sekali seorang pun sepanjang perjalanan itu. Maka yang dapat ia lakukan dalam kondisi seperti itu adalah dia hanya akan bergantung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hendaknya sebagai seorang muslim, kita haruslah senantiasa bergantung dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari diri seorang musafir adalah bahwa seorang musafir ketika ia berangkat dari rumah menuju ke tempat yang jauh, maka ia tidak akan membawa semua harta yang ia miliki, meskipun ia seorang yang kaya raya sekalipun. Ia hanya akan membawa perbekalan yang ia butuhkan selama dalam perjalanan, karena menurutnya apabila ia membawa semua hartanya, pastilah hanya akan merepotkan atau mempersulit dirinya di dalam perjalanan. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah bahwa sebagai seorang muslim,
orang yang beriman, kita hendaknya jangan sampai menganggap harta dan kekayaan itu adalah segalanya. Melainkan, kita harus menyadari bahwa ketika kita dalam akhirat sebagai tempat yang sebenar-benarnya, maka yang kita bawa nanti bukanlah seluruh harta benda yang kita miliki, melainkan hanya beberapa lembar kain kafan dan amal soleh. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir adalah bahwa seorang musafir ia harus mengetahui sudah sejauh mana ia berjalan dan kira-kira berapa lama lagi ia akan sampai ke tempat yang ia tuju. Demikian pula pada halnya sebagai orang yang beriman, kita harus tahu sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini, dan menurut kebiasaan berapa lama lagi kita akan sampai menuju alam akhirat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dalam hal ini. Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku adalah sekitar 60-70 tahun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita menuju alam akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari seorang musafir ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga puasa kita hari ini lancar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.